Kitab Suci PL dan PB. Apa menurut Yesus dan apa menurut Anda? Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Bapak Ibu Saudara, Kitab Suci menurut Yesus. Yesus sendiri menyebut kitab suci di dalam Matius 22 ayat 29. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Yang dimaksud kitab suci oleh Yesus adalah PL dan PB. Di dalam Yeremia 31 ayat 31, 32, 33, Yesus berkata, aku akan membuat perjanjian baru, sebab perjanjian lama diingkari melulu. Jadi perjanjian lama, perjanjian baru itu adalah kitab suci yang memang dikehendaki oleh Yesus. Itu nomor satu ya. Jadi memang Yesus menghendaki kitab suci itu ada PL, ada PB. Yang kedua, kitab suci itu menulis tentang aku di dalam Yohanes 5 ayat 46. Ya, Musa telah menulis tentang aku. Jadi kitab suci itu menulis tentang Yesus, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tidak menulis tentang Bapa atau tentang Tritunggal, enggak. Menulis tentang aku. Jadi kitab suci itu menulis tentang Yesus. Kemudian yang ketiga, kitab suci itu harus ditulis oleh nabi dan atau rasul. Perjanjian lama ditulis oleh nabi di dalam Lukas 24 ayat 44. Harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat Nabi Musa. Mazmur itu Nabi Daud ya, dan Nabi Salomo, dan kitab nabi-nabi. Jadi perjanjian lama memang ditulis oleh nabi. Ya, sebuah kitab suci harus ditulis oleh nabi. Kemudian perjanjian baru, Yesus berkata di dalam Matius 17 ayat 9, jangan kamu beritakan penglihatan ini sebelum anak manusia dibangkitkan dari orang mati. Beritakan itu maksudnya ditulis. Jadi Yesus berkata kepada para rasul, ya, jangan kamu beritakan, jangan kamu tulis. Jadi penulis perjanjian baru adalah para rasul. Syarat mutlak sebuah kitab suci itu ya. Kemudian selanjutnya bahwa kitab suci itu adalah firman yang telah kukatakan di dalam Yohanes 12 ayat 48 dan perkataanku di dalam Matius 24 ayat 35. Jadi kitab suci itu firman dari Yesus, perkataan dari Yesus. Ya tentu saja bisa perkataan langsung, bisa juga dalam ilham, wahyu dan dikuasai roh kepada para penulis Alkitab itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kitab suci itu tidak akan berlalu, artinya tetap ya, tinggal tetap ya. Meskipun langit bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu kitab suci menurut Yesus. Sekarang kitab suci menurut Anda apa? Kitab suci itu, Pak, harus turun dari langit, nguing-nguing-nguing, gedebuk gubrak. Saya pernah ketemu sama seorang yang menurut saya orang berpendidikan, menurut saya ya, jenggoten ya toh. Jenggoten terus pakai atribut itulah. Mereka sangat meyakini bahwa kitab mereka nguing-nguing-nguing, gedebuk gubrak turun dari langit. Saya ngelus dada Bapak Ibu Saudara. Ya. Katanya untuk menjaga bahwa kitab itu ditulis oleh Allah sendiri katanya. Ya. Nggak tahu pulpennya dari mana, kertasnya dari mana ya. Ya, itu kata Anda, kata mereka. Ada yang lain juga mengatakan kitab suci itu harus diintervensi oleh pastor, oleh rasul palsu ya, oleh para santo. Santo harus mengintervensi dan gereja harus intervensi, yang disebut dikanonisasi. Itu kan kata kalian ya, kata kalian kitab suci seperti itu.
kitab suci itu harus begini begitu, ya itu kalian lah ya. Itu kalian ya. Intinya bahwa kalian tidak bisa menunjukkan bahwa yang kalian anggap kitab suci itu berasal dari Allah yang real ya. Allah yang real kemudian ditulis oleh nabi dan atau rasul, itu Anda nggak bisa membuktikan itu, dan itu berasal dari Yesus Allah ya. Seperti itu. Jadi kitab suci menurut Anda apa? Yaitu tadi ya. Tapi menurut Yesus, kitab suci adalah firman dari Yesus, perkataan dari Yesus, tidak akan berlalu ya. Seperti itu ya. Ya, Yesus Tuhan, Yesus Allah, Juru Selamat. Bagi Dia kemuliaan dan kebesaran, berkuasa dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Jadi very clear, Alkitab menurut Yesus, kitab suci menurut Yesus, dan kitab suci menurut Anda. Apapun pendapatmu tentang kitab suci menurut Anda, nggak ngaruh apa-apa terhadap Alkitab, satu-satunya kitab suci. That's it, back to the scripture, kembali ke Alkitab. Haleluya, amin.